Nah, kemudian setelah antum mewakafkan diri antum untuk Islam gitu, untuk dakwah Islam, kegiatan lainnya apa Ustaz? Selain antum ke lapas-lapas nih dakwahnya? Alhamdulillah saya bergabung dengan Mu'alaf Center Indonesia ya. Oh iya. Mu'alaf Center Indonesia, karena kemampuan saya di bidang hukum, akhirnya saya mengambil divisi hukumnya tuh. Divisi hukum Mu'alaf. Wah, ini antum udah punya basic hukum beneran nih. Iya, hukum dan praktisi hukum gitu ya. Jadi lengkap lah, udah pernah dihukum dan sekarang praktisi hukum gitu. Berarti antum waktu apa namanya sekolah lagi apa gimana? Iya, sekolah lagi. Setelah sekolah keluar, lagi ya, sekolah hukum ambil lagi. sarjana hukum. Iya, ngambil sarjana hukum, kemudian ya praktisi lah, advokatnya gitu. Alhamdulillah sekarang saya niat karena Allah memang mewakafkan ilmu hukum ini untuk pertama membantu rakyat miskin, kedua spesifikasi memang ingin membantu mu'alaf. Oh, kenapa Ustaz? Kok mau bantu mu'alaf? Ya itu pengalaman penjara lagi. Dulu di penjara itu banyak yang non muslim tuh masuk penjara tuh berbondong-bondong. Non muslim itu? Sekali masuk tuh 6 orang, 8 orang, 10 orang. Sehari? Sehari itu kadang-kadang pokoknya banyak hampir-hampir yang rata-rata non muslim di penjara. Lihat muslim kok ini tahanan muslim kok pada rajin gitu, mereka masuk dengan sendirinya gitu. Dan banyak kan kisah-kisah yang dapat di penjara itu bukan kisah saja yang dia dari penjara kayak Anton Medan kayak apa kan dia semuanya juga dari penjara, itu berawal dari penjara. Gerbang Hidayah. Nah, pas keluar penjara ya apa salahnya saya bergabung dengan Mu'alaf Center karena sama juga nih hidayah gitu, misinya hidayah dan sama hasilnya gitu. Akhirnya saya bergabung dengan Mu'alaf Center Indonesia. Waktu itu ketemu dengan almarhum Coach Stephen. Masih beliau jadi karyawan di Blok M Plaza. masih kurus lah almarhum Stephen ya. 2010-an lah. 2010. Kalau boleh tahu nih Ustaz, boleh nggak ceritain secara utuh perjalanan antum tuh kok tiba-tiba mau sekolah lagi di hukum, kemudian jadi memutuskan untuk jadi advokatnya Mu'alaf. Mu'alaf gitu ya. Ya karena itu ya mu'alaf itu yang pertama saya teman-teman di penjara yang sudah mu'alaf itu kita kan sering silaturahim lagi tuh. Mereka rata-rata punya keluhan sesudah mu'alaf itu dibuang sama keluarganya. Fakir bener mereka. Fakirnya apa? Fakir keluarga karena mereka dibuang. Kemudian fakir ekonomi udah pastilah. Yang namanya udah dibuang keluarga pasti secara ekonomi di stop. Kemudian mereka juga fakir lingkungan, yang namanya mu'alaf itu nggak semuanya orang juga bisa bantu gitu. Betul. Akhirnya dengan berbagai pengalaman kok lebih sedih gitu ya, yang mu'alaf itu teman-teman yang dulu mu'alaf, yang di penjara di mu'alaf ini nggak punya, dengan masalahnya ini nggak ada yang bantu gitu. Kalau yang muslim punya masalah mungkin banyak yang bantu. Tapi mu'alaf itu kan kasihan, ada yang tidur di emperan, teman kan, ada yang sampai sampai sakit sampai meninggalnya keluarga yang nggak diurus, yang non muslim. Akhirnya ya Allah saya ingin membantu secara hukum mu'alaf lah terutama gitu, karena saya mempunyai pengalaman dengan mu'alaf itu begitu indah gitu, maksudnya mereka masuk Islam dengan mengorbankan semuanya. Akhirnya saya ya udahlah, saya ilmu hukum saya untuk membela mu'alaf gitu. Di situ ya. Ya di situ mu'alaf karena mu'alaf tuh bisa fakir semuanya. Fakir. Ada orang miskin tapi masih punya keluarga. Tapi kalau mu'alaf itu sudah miskin, fakir keluarga juga, keluarganya udah buang. Ada yang disiksa, ada yang disiram air keras, ada yang dipasung. Ya Allah, itu ngeri amat itu. Ngeri banget itu. Malahan di Manggarai sini deket itu dulu sebelum saya punya LBH tuh ada yang disiksa suaminya sampai diseret mukanya di aspal. Itu laki-laki? Perempuan malah. Iya, disitulah saya udah dah gitu. Untuk membela mu'alaf saya perlu punya lembaga bantuan hukum dan ilmu saya udah buat membantu mu'alaf dalam hukum aja. Berarti Anda sekarang sudah punya lembaga hukum? Sudah, alhamdulillah semenjak banyak mu'alaf yang disiksa, saya dengan beberapa teman, terutama Ustadz Najamuddin, Ustadz Muta'al yang dari Bogor, itu mendirikan mu'alaf lembaga bantuan hukum, Seruni. Seruni. Lembaga bantuan hukum memang tidak boleh afiliasi dengan agama manapun gitu kan, umum gitu. Tapi dalam prakteknya, karena kita harus mempunyai kekuatan hukum, lembaga bantuan hukum Seruni ini lebih concern ke pembelaan mu'alaf. Pembelaan mu'alaf ya. Tapi kalau ada orang muslim lain minta bantuan, bisa? Bisa. Malahan orang Nasrani, orang Hindu, orang apa pun silakan. Oh gitu? Iya, karena kan LBH ini umum, siapa saja boleh. Tapi Ustaz, kalau boleh tahu Ustaz, saya tuh penasaran sama
ketika antum menangani para mu'alaf nih. Para mu'alaf ya. Iya. Nah ini kasus-kasusnya apa aja Ustaz? Terus ngurusinnya tuh gimana? Gitu pasti ya. susah tuh. Pasti benar susah banget ya. Susah banget. Atas kuasa Allah tuh ya, kalau kita concern terhadap mu'alaf, nih, mu'alaf itu pasti belakangnya masalah nih. Oh. Kalau kayak kita tuh bahasa kasarnya mu'alaf nih, masuk mu'alaf syahadatnya dia bawa tas gede. Tas gedenya apa masalah? Masalahnya yang pertama apa? Udah pasti keluarga, dibuang keluarga. Udah pasti masalah ekonomi, udah pasti masalah nanti hukum gitu. Nah, jadi mu'alaf itu rata-rata mempunyai kasus hukum. Pertama dia harus keluar identitas. Identitasnya dari Nasrani atau dari Hindu, dia harus ke Islam. Tentunya dia harus ada sidang, harus ada yang memang proses hukum yang membuat dia secara identitas itu harus masuk Muslim. Harus KTP-nya dari Hindu ke Islam itu kan gak gampang nih. Nah, mereka rata-rata untuk ngurus itu takut atau apa. Nah, akhirnya dia surat kuasa ke LBH kita untuk mengurus ini. Kemudian yang kedua adalah kasus-kasus mu'alaf itu rata-rata pernikahan. Oh, yang istrinya udah mu'alaf. Istrinya udah mu'alaf, suaminya masih Kristen. Saya sarankan kalau misalnya suami atau istrinya masih Kristen, ajak ke Islam supaya tidak cerai. Tapi kebanyakan tuh mereka tidak mau. Kan otomatis secara agama, secara hukum Allah kan udah cerai itu. Iya, betul. Tetapi bagaimana secara hukum positifnya tentunya harus sidang. Iya. Harus sidang. Nah, kalau sesama masih Nasrani dengan Nasrani KTP-nya kita ke pengadilan negeri. Kalau salah satunya sudah berubah KTP Islam, berarti kita ke pengadilan agama gitu kan. Nah, itu rata-rata mu'alaf yang punya kasus hukum itu kan tidak punya. Ya itu dia, karena ekonomi nggak ada. Dia bingung mau minta bantuan ke siapa. Karena bukan apa-apa. Sekarang stigma untuk lawyer dan advokat itu kan pasti mahal, pasti bayar. Sedangkan saya ini mu'alaf, baru dibuang, nggak punya keluarga, nggak punya duit, harus kemana? Nah, akhirnya alhamdulillah LBH Seruni, qadarullah saya dampingi secara itu. Jadi dari mulai sidang cerai itu kita dari gugatan, dari mulai sampai ingkrah keputusan itu kita dampingi. Tentunya dengan RP0 gratis. Alhamdulillah gratis. Gratis, kita masih keluar uang pribadi sendiri. Kadang-kadang ada donatur juga nggak selalu ini ya, nggak selalu ada gitu kan kita. Gitu. Tapi alhamdulillah tetap berjalan selama 10 tahun ini berjalan. Sudah saya di database saya sudah ada 32 kasus sidang yang saya menangkan alhamdulillah atas kuasa Allah gitu kan. Nah, kasus yang ketiga lagi apa? Kekerasan. Biasanya disiksa, dipasung. Yang tadi antum cerita. Iya gitu. Jadi ada mu'alaf, terutama ini mu'alaf yang masih single. Masih single. Berarti yang nyiksa orang tuanya? Yang nyiksa orang tuanya, kakaknya. Mungkin saya bisa ceritakan ya, ada kasus namanya Imelda Damanik, dia orang Tambun. Orang Tambun, dia masuk Muslim, syahadat. Nah, di rumahnya ketahuan ada mukena sholat. Itu digebugin seluruh keluarganya. Bapak, ibunya, kakaknya gebugin sampai dia hilang pendengaran tuh. Hilang pendengaran, akhirnya kita visum. Satu keluarga saya masukin kasus penganiayaan di Polsek Tambun. Saya penjarakan tuh semua tuh. Gitu. Nah, Imelda Damanik kan ditanya sama polisi, ini keluarga kamu bener kamu tega menjarain? Sebenarnya sih nggak tega, cuman kan kalau daripada saya disiksa sampai mati gimana gitu. Akhirnya bikin perjanjian bahwa tidak akan ganggu agamanya. Mereka dikeluarkan. Alhamdulillah sampai sekarang mereka akur gitu. Karena kan udah nikah dengan ini ada cucu, alhamdulillah akur gitu. Kemudian ada juga namanya Victoria Renyaan. Victoria Renyaan itu mu'alaf dari Papua. Tinggalnya di Wisma Cendrawasih nih, Cendrawasih Tanah Abang. Pas masuk musim digebugin juga sama keluarganya yang Papua gitu kan. Sampai matanya juga hilang, hampir 2 bulan itu bengkakan. Alhamdulillah kita dampingi, kita buat laporan ke Polsek Tanah Abang. Nah, sekarang udah nikah, punya cucu, alhamdulillah keluarganya bersatu lagi gitu. Tapi sempat di penjara juga itu keluarganya? Keluarganya nggak sempat di penjara, karena kan kita gimana klien ini mau dipenjarain apa enggak. Gitu. Yang namanya satu darah kan nggak tega gitu. Ya. Tapi tetap kita harus lindungi supaya mereka tidak semena-mena. Jadi kalau ada nyiksa lagi sama saya gitu. Gitu. Terus yang tadi antum bilang diseret-seret ininya apa? Iya, diseretnya itu namanya Yuni ya. Yuni dia sebenarnya asalnya Islam, dimurtadkan sama suaminya lama. Karena hidayah ini dia dalam hati masih Islam, masuk Muslim tuh di Manggarai sini. Nah, suaminya asli orang Timur tuh, gitu kan kita.
Akhirnya pas ketahuan sholat diseret, di aspal sampai mukanya banyak lukanya, kemudian dihajar pakai helm sampai helmnya itu pecah. Akhirnya kita adanya telepon panik, kita selamatkan di Manggarai. Nah suaminya ini kita laporkan ke Polsek Jakarta Selatan, Polres dulu Jakarta Selatan. Kasusnya penganiayaan. Akhirnya di penjara tapi tidak diteruskan, kita pisah gitu. Dan banyak kasus-kasus lain yang ada namanya Jojor Sahputri Siburian. Jadi dia mahasiswa, salah satu mahasiswa di Bogor. Nah karena masuk Muslim dia sampai keluarganya itu nyulik, waktu dia kuliah tuh diculik. Disekap di Riau. Karena qadarullah bisa pulang lagi tuh. Bisa pulang lagi, kemudian diculik lagi sampai 3 kali. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang sudah masih Muslim dan sudah punya keluarga juga. Terus banyak juga namanya Michelle Nathanael. Nah dia termasuk orang kaya tuh di Kelapa Gading. Nah semenjak tahun masuk Muslim dibuang ke Australia tanpa uang, tanpa apa. Ada saudaranya tapi alhamdulillah qadarullah bisa pulang lagi. Bisa pulang lagi. Kemudian juga ada yang Cucun Winarsi, dia dimurtadkan satu keluarga ke Pulau Nias. Dari Nias itu kabur. Alhamdulillah kabur karena satu keluarga bawa 3 anak, bayangin anak-anak yang kecil. Alhamdulillah dia bisa kabur, kita dampingi secara hukum. Gugat cerai suaminya apa semuanya. Jadi banyak kelicikan yang non Muslim itu untuk menjebak mu'alaf ini untuk murtad. Oh gitu. Nah, ya, berarti jadi, juga di kalangan non Muslim seperti yang kita bicarakan ini, itu dia punya memang sengaja kayak gitu. Memang sengaja. Dia punya cara-cara. Punya cara-cara. Yang pengalaman antum yang tahu cara-caranya gimana? Caranya begini, dia banyakan menikah secara Islam dulu. Oke. Terus? Maaf nih, saya mungkin sebutkan salah satu kasus yang paling banyak saya tangani adalah non Muslim dari pulau itu, Pulau Nias lah. Saya nggak takut juga karena saya sering berhadapan dengan non Muslim dari Pulau Nias ya. Jadi mereka ini rata-rata yang kasus saya tangani mereka ini dulu. Menikah secara Muslim dulu, mereka tahan tuh sampai 3 tahun punya anak. Nah, sesudah punya anak mereka nanti akan boyong mereka ke sana. Nah, namanya perempuan kalau di pulau terpencil jauh dari keluarga nggak ada pilihan lain. Ada anak. Nah, itu mereka langsung di Kristenkan di sana. Di sana. Nah, mereka tidak dikasih akses untuk pulang. Ini hampir 8 kasus yang tangani sama seperti ini modusnya. Di pulau yang sama? Di pulau yang sama. Dan semua maaf nih terbuka, Dukcapil apanya terlibat dalam itu. Gitu. Mereka langsung mengeluarkan. Oknum. Mengeluarkan akte secara Kristen tuh tanpa ada pernikahan. Jadi langsung itu identitas nikah Islam dulu dihilangkan. Dan masih dari pemuda dari pulau itu banyak saya nangani 2 kasus. Perawan Muslim, gadis Muslim itu mereka mereka perkosa dulu. Mereka dulu. Nah yang namanya perempuan ini kan tidak punya pilihan lain kalau sudah begitu kan. Akhirnya mereka dipaksa masuk. Kamu nikah dengan saya tapi kamu masuk dengan itu. Alhamdulillah 2 orang kita selamatkan. Gitu. Jadi banyak yang memang mereka pura-pura masuk Muslim dulu. Ada juga kasus yang di Bungur sini, yang di Bungur Jakarta Pusat dekat stasiun. Jadi mereka nggak diboyang ke pulaunya, tapi tahu-tahu KTP sama kakaknya sudah jadi Kristen. Kok bisa ya? Iya, makanya gitu. Iya, makanya. Nah, yang harus kita hadapi seperti itu, pemurtadan gitu juga bukan andil orang non Muslim, ada juga yang orang Muslim yang cari duit. Mereka berani menikahkan, menikahkan yang Kristen dengan Islam berani menikahkan. Ada oknum kiai ustadz itu, gitu berani menikahkan hanya uang aja. Nah itu kan buku nikah siri ini bisa jadi salah satu dokumen pendukung pernikahan juga bagi non Muslim. Iya. Kalau kau udah pasti menolak, nggak bakal bisa. Iya, tapi kalau di kalangan mereka udah bisa langsung jadi kartu keluarga, bisa. Maksudnya tetap di pengadilan atau di mana? Mereka tidak, mereka bikin sendiri langsung jadi akte. Oh, jadi akte. Jadi akte dengan keahlian mereka lah.
Tapi kan bikinnya di mana? Nah itu dia, mereka kan punya jaringan-jaringan yang solid gitu kan, oknum-oknumnya. Berarti mereka tuh. niat banget ya? Niat banget dan Niat terstruktural. Memurtadkan. Nah itu makanya saya mewakafkan diri ini, jangan sampai saudara-saudara kita dimurtadkan, dan jangan sampai mu'alaf ini susah secara hukum. Mau ganti KTP Islam nggak tahu ininya, terus kemudian kalau disiksa dia mau lapor kemana, karena stigma lawyer itu kan mahal bayar, betul. Stigma LBH juga gitu kan. LBH kan seharusnya ada opsi yang memang tidak boleh bayar LBH itu. LBH itu punya kewajiban tidak boleh bayar sebetulnya. Gitu, dengan surat keterangan tidak mampu itu gitu. Jadi ya itu dia. Makanya mu'alaf tuh bingung gitu kalau berkaitan dengan hukum. Saya disiksa, saya mau lapor kemana, saya mau gugat cerai suami saya yang misalnya, istri saya yang masih ini mau kemana, sedangkan saya nggak punya uang. Nah, berarti seberapa penting Ustaz advokat untuk mu'alaf ini? Iya, 3 kata. Apa tuh? Sangat penting. Sangat penting karena kan mu'alaf ini ya itu dia bawa masalahnya termasuk hukum itu. Masalah gitu. Jadi kalau bukan kita yang nolong, siapa lagi mereka gitu. Betul. Kan. Betul, gitu. setuju saya. Iya, dan hukum ini bukan hanya kita, kita bandingkan nih, pendampingan hukum secara bisnis, misalnya orang gugat tanah mereka hanya urusan dunia. Tetapi kalau kita membela mu'alaf ini sama aja ini membela umatnya Rasulullah gitu, lebih mulia lagi. Mereka masuk Islam itu kan dengan hidayah, dengan pengorbanan yang besar. Sekarang mereka ada masalah dengan itunya, kita nggak bantu, kasihan. Iya benar. Gitu, kasihan. Jadi kita bawa nama Islam juga. Iya benar, gitu. benar. Jadi kalau yang saya tangkap gini, jadi Ustadz Ali itu sebagai representasi Islam menurut mu'alaf yang antum tangani. Betul. Duta besar hukumnya malahan gitu. Iya, benar. Jadi bukan hanya saya membantunya, tapi membawa nama besar Islam. Hukum, saya punya masalah hukum. Saya dibantu oleh lawyer yang Islam, yang mencerminkan Islam, yang membela hukum-hukum saya demi saya tetap di Islam. Jadi sebenarnya pekerjaan yang lumayan sangat mulia. Membela hukum sekaligus duta besar Islam. Duta besar Islam kita gitu. Karena mulianya karena berat. berat. Ya, berat. Kalau iya betul. Iya kan? Iya. Terus kemudian kalau misalkan bisa dikatakan juga ya, nggak banyak Zat. Iya betul. Tapi antum memilih ini udah mewakafkan diri, udah yakin ya? Iya, mewakafkan diri. Karena itu dulu hidayah masuk penjara. Itu ya. Dulu badung ngejar dunia terus gitu kan. Nah itu hidayah tuh di penjara tuh begitu ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur masuk penjara, hidayah tuh dapat di sana gitu. Ternyata memang Allah yang harus kita kejar gitu kan. Dengan apa nih ya? Dengan keahlian saya di bidang hukum aja lah udah. Gitu. Nah, ngambil spesialisnya mu'alaf, karena mu'alaf ini jarang ada yang mau gitu. Berarti Sat, gini Sat. Dalam menangani atau dalam advokasi terhadap mu'alaf nih, unsur apa saja yang harus dimiliki lembaga yang konsen kepada mu'alaf ini? Oh gitu ya. Ya, berdasarkan pengalaman ini banyak lembaga-lembaga yang konsen terhadap mu'alaf. Banyak juga masjid yang sering sertifikasi mu'alaf. Jadi ada hal yang penting yang saya harapkan, dan mungkin nanti dibantu disiarkan juga. Insya Allah, siap. Jadi lembaga yang konsen mu'alaf dan mengkampanyekan mu'alaf harus ada 4 unsur. Yang satu, sertifikasi mu'alaf. Nah, sertifikasi mu'alaf itu penting kan, nanti untuk perubahan identitas, sama untuk pengakuan. Kalau misalnya dia mayitnya masih Kristen, ini ada kok sertifikat mu'alafnya. Nah itu ilustrasinya seperti itu. Sertifikasi mu'alaf paling penting. Yang kedua adalah hukum mu'alaf itu. Harus ada divisi hukum mu'alaf. Karena mu'alaf itu bawa masalah. Ya, betul, ya itu banyak yang mu'alaf yang disiksa. Bagaimana kita harus mendampingi hukumnya supaya dia tenang, supaya dia aman. Tentunya hukum dong yang berproses. Betul. Kemudian dia dengan pasangannya beda agama, itu pasti hukum semua. Apa sih sekarang yang nggak berkaitan hukum, pasti ada hukum. Ya kan? Betul, misalnya dia masih ada harta gono gini yang milik dia tapi direbut. Nah, itu kan harus ada lawyer yang mendampingi mereka. Kemudian apabila mereka disiksa, bagaimana cara melapor, bagaimana supaya mereka bisa memenangkan perkaranya.
Nah itu tentunya harus ada divisi hukum mualaf. hukum dong, Jadi satu sertifikasi mualaf, kedua divisi hukum mualaf, yang ketiga ada sandang pangan papan nih. Karena mualaf itu biasa, yaitu di ekonomi 75% mualaf pasti kekurangan ekonomi. Misalnya dia kelaparan harus gimana, dia nggak punya tempat tinggal, masa iya sih sekarang gini ya, mualaf perempuan masuk Islam diusir. Kalau tidur di masjid di emperan kasihan kan. Iyalah perempuan. Iya kalau laki-laki bodo amat ya. Laki-laki mah biarin aja lah di emperan masjid. Tapi kalau mualaf akhwat ini kan, nah itu harus ditekankan, harus ada selain pangannya harus sandang papannya. Jadi misalnya ada shelter khusus mualaf. Itu penting terutama bagi mualaf perempuan dan anak-anak. Kan ada diusir satu keluarga itu penting juga. Itu penting juga. Yang keempat ini adalah bagaimana mualaf ini berilmu nih. Berilmu. Jadi jangan hanya di sertifikat udah kalau secara kasar mungkin saya pelajaran yang harus saya kemukakan di publik terutama kepada kaum muslimin. Kita jangan bangga cuman mengislamkan. 4 unsur ini 3 unsur lagi harus nih. Hukumnya dibela, sandang pangannya dicukupi, walaupun 3 itu tapi dibantu lah gitu kan. Yang keempat ini ilmu Islam. Ilmu Islam itu kan yang pertama masalah akidah ya. Akhlak kan penting, akhlak dan ilmu-ilmu lain lah gitu. Jadi 4 unsur itu sebenarnya yang harus dimiliki lembaga-lembaga yang concern kepada mualaf dan yang mengkampanyekan mualaf. Iya. Yang mana? Yang ini. Dari mana hilangnya? Dari part yang ini. Berarti aneh tanya ulang apa gimana ntar? Tanya ulang aja. Minum dulu, Sat. Mana tadi minumnya tuh? Iya. Gak boleh ada akuanya nih. Tadi protes lagi. Tes. Ada? Dari itu ya unsur ya? Ya unsur. Dari unsur ya? Ya. Sat, terkait dengan lembaga mualaf nih Sat ya. Pastikan ada unsur-unsur yang memang itu harus dimiliki oleh sebuah lembaga mualaf. Nah itu kalau boleh tahu unsur-unsurnya apa aja Sat? Iya. Ini penting banget nih. Penting banget dan tolong disiarkan itu ya. Jadi karena perkembangan Islam di Indonesia itu udah bagus ya. Bagus banget. Bagus, terutama juga sekarang mualafnya juga banyak yang berkualitas. Jadi yang pengalaman saya selama hampir 12 tahun ngurus mualaf, belajar dari kekurangan kita dari dulu, lembaga yang concern terhadap mualaf dan mengkampanyekan mualaf gitu, harus ada mempunyai 4 unsur. Yang pertama sertifikasi. Ya sertifikasi pentingnya itu. Jadi yang kayak kejadian kalau mualafnya meninggal, kalau nggak ada sertifikasinya itu kita nggak bisa rebut tuh. Tapi kalau dia udah mualaf tuh, nah secara hukum tuh menang tuh. Ada sertifikat. Iya ada sertifikat itu udah masuk, apalagi ada dokumentasinya. Jadi sertifikasi mualaf tuh mempunyai ada juga 2 bagian yang penting ya. Satu kertasnya, kedua dokumentasi. Dokumentasi pas dia syahadat itu penting. Nah, jadi jangan hanya cuman kertasnya doang, tapi dokumentasi penting. Ini kan era digital ya. Jadi sangat penting itu untuk bukti gitu ya. Jadi kalau misalnya mualafnya ini meninggal atau ganti identitas, itu sudah ada bukti dokumen pendukungnya. Yang kedua yaitu yang kebetulan ini saya konsen itu divisi hukum mualafnya, karena ya itu mualaf kan masuk mualaf tasnya masalahnya itu dia. Pertama yaitu ganti identitas itu kan. Kalau mualaf ini kan ganti identitas takut, wah RT RW-nya deket rumah. Kalau saya ngurus saya bisa diculik lagi keluarga. Nah, kita divisi hukum sebagai advokatnya bisa kuasakan ke kita. Benar. Nah, gitu kan. Kemudian misalnya ada kasus mualaf yang disiksa, yang dianiaya keluarganya, tentunya kan ini harus diproses hukum. Betul. Kenapa harus ada proses hukum? Supaya yang nyiksa itu tidak berlebihan sampai mualaf ini meninggal gitu. Makanya harus ada divisi hukum. Mualaf ini kan rata-rata ekonomi dan dukungan kan rendah, dibuang keluarganya. Sedangkan stigma lawyer itu, advokat, lembaga bantu hukum bayar. Nah, makanya kita perlu ada divisi hukum mualaf tuh. Divisi hukum mualaf yang mengurus semua kepentingan hukum mualaf gitu. Hampir semua unsur sekarang berkaitan dengan hukum kok.
Yang ketiga adalah sandang itu, sandang, pangan, papan. Banyak mualaf yang kelaparan banyak loh. Mungkin kita nggak semuanya bisa ini di masjid-masjid, kalau kita seluruh Indonesia tuh banyak mualaf yang masih kelaparan, cari makan, minta-minta gitu kan. Sedangkan umat muslim ini kan kaya lah, untuk ngasih makan mah nggak susah gitu. Nah itu harus diperhatikan juga tuh gitu. Jadi mualaf itu pas dia sertifikat harus tanya, kamu secara ekonomi gimana harus didata gitu kan. Kemudian ya secara pakaiannya, mereka kan pakaiannya nggak. Iyalah, belum punya lah pasti. Kadang-kadang nggak punya. Kalau akhwat kan sudah penting ya, berkerudung, berhijab. Laki-laki juga udah pentingnya menutup aurat. Nah, itu pangannya harus juga gitu. Jangan bangga cuman sertifikat doang, enggak. Gitu sertifikat. Tapi yang lain nggak dibantu. Nanti itu bahaya lah gitu kan. Kemudian, nah itu yang papannya. Mualaf banyak yang diusir. Terutama akhwat, mualaf akhwat. Bener. Kalau mualaf laki-laki diusir keluarganya, emperan toko, hidup lah. Hidup kan. Tapi kalau yang perempuan, mualaf perempuan masa iya di emperan, di masjid aja belum tentu aman. Kalau dia tidur di masjid kan, apalagi berkaitan dengan fasilitas umum. Nah, sudah seharusnya tiap lembaga itu yang concern mualaf dan mengkampanyekan mualaf sudah ada sebenarnya yang namanya shelter untuk terutama mualaf akhwat. Kalaupun tidak ada, bekerja sama dengan lembaga mualaf yang sudah mapan. Jadi sudah harusnya bersatu nih gitu kan. Betul lah. Dan yang keempatnya ini paling penting bagi mualaf, yaitu mualafnya harus berilmu. Berilmunya. Yang pertama kan akidah, kedua akhlaknya ya ilmu Al-Qur'annya dan yang lainnya. Jadi saya simpulkan ada 4 unsur yang wajib sebetulnya. Udah wajib, dan Rasulullah mengajarkan itu sebenarnya. Yang bagi masuk Islam itu ada 4 unsur itu, 4 unsur yang harus dimiliki lembaga yang concern dan mengkampanyekan mualaf. 1, sertifikasi mualaf dan dokumentasinya. Kedua, divisi hukum untuk membela mualaf. Yang ketiga, sandang, pangan, papannya jangan dilupakan. Yang keempat, mualaf itu harus pintar, berilmu, diajarkan. Itu unsur yang harus dimiliki lembaga-lembaga mualaf. Karena kan lembaga mualaf itu sebenarnya representasi seorang mualaf. Betul. Ketika memandang Islam dong. Betul. Ya kan? Terlebih lagi ketika Ustadz Ali itu kan sebagai orang yang langsung berhubungan dengan masalah. Masalah mualaf. Tapi gini Ustadz, pernah nggak Ustadz itu dalam persidangan kalah? Pernah. Kenapa? Sebelum punya LBH tuh. Sebelum punya LBH. Itu alhamdulillah dengan kalah itu jadi sekarang menang terus. Sekarang menang terus. Karena dulu kalah kita jam terbang masih rendah, kedua juga tahap belajar. Awal-awal, dan saya beruntung masih kalah lah gitu kan. Masih kalah, ternyata dengan kekalahan itu saya sekarang alhamdulillah sampai sekarang 100% persidangan yang berkaitan dengan mualaf saya menang terus. Menang terus. Gitu. Alhamdulillah. Ya itu kuncinya karena dalam persidangan itu harus ada unsur-unsur yang harus memang kita menangkan ya. Sidang mualaf nggak boleh kalah. Kenapa kalau? Nggak boleh kalah. Kalau misalnya kalah nih, perebutan dan keluarganya kita kalah, mereka bisa murtad lagi. Iya benar. Iya. Atau misalnya mualaf ada haknya, misalnya hartanya yang bisa menjadikan dia lebih taat kepada inilah, nggak tergantung. Kita kalah di persidangan, bisa direbut keluarganya yang non Muslim. Nah itu kasihan mualafnya gitu. Juga, jadi kalau pendampingan hukum mualaf nggak boleh kalah. Karena kalau kalah kasihan mualafnya. Dengan resiko mereka bisa murtad lagi. Dan yang kedua apa? Jadi umat Islam yang saya sendiri sebagai advokatnya mendampingi hukum kelihatan lemah gitu kan. Mualaf ini pandangannya menilai Islam tuh harus hebat. Benar dong. Nah salah satu unsurnya terutama hukum gitu. Kita nggak boleh kalah. Gitu. Jadi nanti teman-teman yang berkaitan dengan membela mualaf nggak boleh kalah nih. Nggak boleh kalah gitu, nggak boleh kalah. Berarti di LBH itu ada berapa orang, Seth? Ada 8 orang lawyer. 8 orang lawyernya. Semua itu nyebar ke Indonesia. Nyebarnya. Ini masih di Jabodetabek aja. Jabodetabek. Iya, Jabodetabek aja, kita masih terbatas aja gitu. Terus kalau yang luar pulau gimana? Luar pulau itu kita kebetulan di Mualaf Center tuh ada beberapa cabang. Paling kita arahkan secara jauh aja. Dipandu. Iya, dipandu. Jadi kalau misalnya dia ada yang punya lawyer lagi tapi tidak pengalaman dengan Mualaf. Tidak tahu unsur-unsur apa sih yang bisa untuk memenangkan kasus di Mualaf, kita pandu dari jauh. Untuk sementara itu sih sebetulnya. Tapi sebenarnya penting banget sih dalam lembaga Mualaf, atau misalnya tidak harus pakai lembaga Mualaf lah. Kalau ada Mualaf lawyer nih yang punya giroh terhadap Islam, nggak apa-apa dia untuk melayani Mualaf. Saya siap gitu. Tidak harus masuk lembaga Mualaf, tidak harus lembaga masjid.
Tapi kita sangat perlu banget lawyer-lawyer yang mudah-mudahan Allah ridho, banyak lawyer yang berpengalaman, yang pintar, yang soleh, terutama yang juga ekonominya bagus, bantulah mualaf gitu. Iyalah. Karena ini penting gitu. Tugas mulia dari Allah, ini jihad kita juga gitu. Berarti ini LBH yang Ustadz Ali bangun ini masih sangat kekurangan orang berarti. Masih sangat kekurangan. Idealnya sih kita punya 24 lawyer ya. Itu minimal ya. Minimal 24 lawyer gitu. 24 lawyer dalam segala bidang ya. Jadi ada ilmu pidana, ilmu perdatanya, ilmu kesehatannya. Kan sekarang bidang-bidang hukum tuh banyak. Tata negaranya juga banyak ada. Semua unsur hukum tuh sebenarnya harus ada lawyernya. Iya, kebetulan saya kan pidana. Gitu, harus ada yang jago perdatanya, harus ada tata negaranya, hukum kesehatan. Banyak sekarang bagian-bagian hukum. Bagian-bagiannya ya. Bagian-bagian hukum itu. Nah, kalau terkait dengan LBH, sebenarnya fungsi, kemudian cara mainnya dan aturan-aturannya itu gimana sih, kalau boleh tahu? Iya. Sepengalaman antum sebagai Lembaga bantuan hukum ini adalah salah satu unsur hukum yang pemerintah buat untuk melayani hukum, terutama kalangan menengah ke bawah yang tidak sanggup gitu kan. Lembaga bantuan hukum itu mempunyai kewajiban, membela hukum itu harus gratis. Itu ada undang-undangnya? Ada undang-undang dan sebenarnya LBH yang terverifikasi. LBH itu harus ada verifikasinya. Oh, certified. Sertifikatnya. Jadi banyak LBH sebenarnya mungkin 80% banyak kan LBH tidak tersertifikasi pemerintah. Karena untuk sertifikasi pemerintah itu harus ada 10 atau 20 penanganan hukum secara gratis. Dan itu sama sekali tidak ada biaya. Itu untuk dilaporkan agar dapat Betul, dan objek hukumnya ini nanti diverifikasi sama UPT, Kanwil masing-masing hukum. Misalnya benar nggak kamu didampingi LBH ini nggak bayar, nah itu harus ada seperti itu wawancara. Dan harus dilampingi surat keterangan tidak mampu dari desa dan keputusan hasil perkara, baik yang sidang maupun tidak sidang. Jadi LBH itu sebenarnya pemerintah bentuk untuk membela hukum, hak-hak hukum masyarakat supaya tidak bayar. Menengah ke bawah. Apakah boleh LBH menerima bayar? Boleh, silakan saja. Tapi tidak memaksa ya. Tidak memaksa gitu. Kalau misalnya dapat klien yang orang mampu ya masih sih nggak bayar gitu ya. Boleh silakan aja. Gitu. Tapi memang secara undang-undangnya nggak boleh minta ya. Nggak boleh, ada undang-undang yang makanya lembaga bantuan hukum gitu kan. Kalau misalnya pengen bayar ya kayak nama sendiri. Misalnya Ali Mansur Law and Firm itu boleh profit seperti itu. Boleh profit. Tapi kalau lembaga bantuan hukum itu punya kewajiban. Bedanya apa Sat kalau yang Law and Firm sama LBH itu? LBH itu kan lembaga bantuan hukum ada undang-undang tersendiri yang memang wajib untuk melayani hukum tidak bayar. Nah, kalau misalnya yang swasta yang atas nama sendiri itu profit rata-rata, mereka profit. Tapi kalau misalnya mereka boleh pro bono gitu tanpa bayar, itu bukan karena undang-undang, tapi karena moralnya si lawyernya sendiri gitu. Tapi kalau lembaga bantuan hukum yang terverifikasi, lembaga hukum yang benar terverifikasi adalah mempunyai sekitar 20 kasus, 10 sampai 20 kasus yang memang tidak bayar sama sekali. Jadi banyak kan LBH itu sebenarnya banyak yang nggak terverifikasi. Tapi semua free itu ya kebanyakan ya. Iya, banyak LBH free. ya. Iya, free. Berarti bedanya adalah kalau yang Law and Firm itu dia individual. Individual. Gitu kan? Kalaupun ada tidak bayar karena moral aja, tanggung jawab moral. Ya. Kalau LBH punya kewajiban untuk membela hukum dengan gratis. Oh, kewajiban itu jadinya? Wajib. Makanya kalau yang LBH yang bayar terus udah pasti itu tidak terverifikasi pemerintah. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Tapi yang ini, yang Seruni ini udah terverifikasi. Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Terus Ustaz, tadi itu saya tertarik tuh, pengen tanya. Ketika si mu'alaf ini sudah wafat, kemudian dia itu pengen dikuburkan. Itu pernah ada kejadian yang apa sih namanya? Yang bahasanya apa ya? Yang agak kurang enak gak sih ketika ini sebenarnya udah Islam nih, ini udah mu'alaf, sini kita kuburkan ke apa namanya? Ada banyak. Nah ini dia kejadian, makanya saya berawal buat LBH begitu. Jadi ada namanya almarhum Eric, dia orang Chinese, masuk Muslim. Nah
Pertama, dia tidak tersertifikasi. Karena baru 3 hari wafat, sakit dulu di rumah sakit PMI Bogor. Nah, karena dulu personil terbatas ya, kita juga HP juga belum, saya juga belum punya Android, belum punya apa, jadi sertifikasinya belum, kemudian dokumen belum, pas meninggal ini kita nggak bisa rebut tuh jenazah karena keluarga masih menganggap ini masih non muslim. Nah, sedangkan saksi hanya saksi lisan dari temennya waktu syahadat itu. Nah, secara hukum kita kalah karena tidak ada tertulis kan. Ya akhirnya Erik Allahyarham ini dikremasi, diabukan ya kan Chinese itu. Kemudian banyak juga yang Samuel juga sama. Tapi ini agak beruntung karena dia pas syahadat itu sudah punya sertifikasi. Kita pernah berebut, dia Cilengsi Samuel itu. Jadi pas kita rebutan jenazahnya, ada sertifikatnya, ada dokumentasinya, akhirnya alhamdulillah kita yang menang. Kita yang menang gitu. Makanya pentingnya hukum itu seperti itulah. Sertifikasi, pentingnya dokumen itu penting. Jadi kalau misalnya para lembaga atau masjid yang ada mu'alaf mau syahadat, sertifikasi itu harus penting sama dokumen. Itu ya. Dokumen. Jadi ketika dia wafat, kita udah punya data-data lengkap ya. Iya, betul. Terkait dengan dia syahadatnya dan syahadatnya. Dan memang banyak teman-teman juga yang di Mu'alaf Center itu pernah mengalami, pasti sudah yang senior-senior udah pasti perebutan jenazah itu sudah sering lah. Mungkin bisa dilihat di medsos, di YouTube juga ada lah beberapa teman-teman senior kita, rekan yang memang seperti itulah. Karena itu ujiannya luar biasa ya. Di waktu hidup aja si mu'alaf ini kan udah dapat ujian. Ya, ujian ketika ya. mu'alaf. Iya. Nah kemudian ketika mati juga dapat ujian seperti itu. Ujian seperti itu. Ya Allah. Zat, terkait dengan ini Zat. Karena kan tadi kan saya dengarnya kan antum itu kekurangan orang ya. Kekurangan, SDM. Betul. Nah, ya. Nah kalau ada yang mau ikutan boleh nih. Boleh. Silakan. Boleh kemana Zat? Boleh. Pokoknya gini, mungkin dengan tolong siarkan juga, saya umat muslim yang mempunyai kemampuan dalam bidang hukum, advokat yang muslim. Nggak harus masuk penjara dulu ya? Nggak harus masuk penjara dulu. Nggak harus masuk penjara. Tolonglah bantu kami gitu kan. Bantu kami siapapun, terutama saya mewakili mu'alaf ya. Mewakili mu'alaf yang memang kita harus didampingi secara hukum, bantulah kami gitu kan. Misalnya kalau bergabung dengan kita nggak harus bergabung masuk lembaga, nggak usah. Yang penting kita nanti ada panduannya, insya Allah nanti panduannya dibantu juga, nanti sebarkan panduannya, nanti saya kirim berupa PDF-nya. Sudah ada. Nanti bagaimana sih cara menangani mu'alaf, misalnya kalau disiksa, kalau dia ingin kabur dari komunitas nasional, sudah ada dengan hukum positif kita, jadi tidak melanggar hukum. Jadi bagaimana kita membela mu'alaf tapi kita tidak melanggar hukum gitu. Nah itu sudah saya bukukan juga. Nanti kalau misalnya para lawyer, dan tidak harus lawyer. Jadi kalau siapapun yang ingin membela mu'alaf, asal tahu secara unsur hukumnya, bagaimana cara dokumentasi hukumnya, pelaksanaan hukumnya, bisa kok membela mu'alaf gitu, bisa membela hukum. Terutama juga kalau misalnya yang wajib itu yang punya lembaga berbadan hukum, itu lebih bagus. Ya. Misalnya lembaga mana tapi ada mu'alaf yang harus ditolong, nggak ada lawyer, bisa gitu ya? Asal dia mempunyai lembaga ketetapan hukumnya. Insya Allah nanti saya kasih panduannya, bisa kok gitu, insya Allah. Bisa, gampang-gampang aja sih. Gampang aja. Nanti kalau udah tahu selanya juga asik sendiri gitu. Dan itu jadi kalau misalnya membela mu'alaf itu harus punya sifat ini, nggak mau itu yang itu dia tuh. Gitu. Modal utama untuk jadi advokat itu tuh satu ya. Nah itu dia. Perlu di-share insya Allah. Jadi Islam ini mengajarkan innama a'malu binniyah ya. Betul. Jadi apapun harus sesuai dengan niatnya. Betul. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik dan Allah panggil nanti untuk membela mu'alaf, satu niatlah karena Allah. Niat karena Allah. Kedua juga ada bayaran nih triliunan. Ada. Dari mana? Nah, tapi nanti di akhirat. Wah, itu mah lebih kali. Nanti di akhirat. Besar itu. Iya. Bayarannya. Betul. Kan kalau kasus-kasus yang reguler itu bayarannya cash nih. Biasanya lawyer udah tahu dah gitu kan. Sekarang minimal tuh satu kasus pernikahannya 25 juta nih. Ini triliunan. Tapi dibayarnya nanti insya Allah. Akhirat ya. Saya sih percaya
Percaya makanya saya sampai sekarang mau gitu kan, insya Allah gitu kan. Karena kita mau, insya Allah nanti ketemu Allah juga kan, mau wafat juga gitu. Amin. Nah itu bayarannya insya Allah lebih tinggi dari Allah, insya Allah. Kalau saya secara kasarnya tiap membela mu'alaf mungkin Allah bikinkan rumah yang terbaik nanti di akhirat. Jadi tidak ada bayaran lawyer yang terbesar selain membela mu'alaf nih. Setuju saya. Selain membela mu'alaf, insya Allah bayarannya besar. Bayarannya besar ya kan. Siapapun yang membantu mu'alaf, siapa yang membantu orang yang menegakkan kalimat Allah, bayarannya insya Allah surga. Jadi ini bagi para lawyer nanti advokat teman-teman yang mau gabung nanti bisa menghubungi Wakaf TV juga bahwa bayarannya akan lebih besar. Akan lebih besar insya Allah gitu. Dan sifat-sifat lawyer yang harus dimiliki, satu niatkan Allah. Kedua jangan lihat materi lah gitu. Itu bayaran Allah lebih tinggi. Ketiga juga harus punya jiwa petarung nih. Jiwa petarung. Jiwa petarungnya misalnya gini deh. Dia seneng konflik gitu loh. Kalau kata bahasa Amerikanya war junkie. Berarti tapi konotasinya positif ya? Positif. Jadi senang berkonflik tapi demi menegakkan kalimat Allah gitu. Oh gitu. Jadi bukan tipe lawyer yang elegan, yang leha-leha enggak. Kita akan menghadapi ancaman yang senang dengan itu, yang konflik, senang dengan pertarungan lah gitu. Itu kayaknya senang pertarungan. Dia harus mempunyai jiwa yang kuat juga. Gitu, karena berhadapan dengan mu'alaf ini pasti ada ancaman dari musuh-musuh Islam apa. Nah harus orang yang mempunyai nikmat kalau ada konflik gitu, yang senang berantem, happy enjoy gitu. Ya, lawyernya seperti itu. Dan tidak harus lawyer yang berpengalaman, insya Allah jam terbangnya juga gitu kan. Berarti bisa belajar. Bisa belajar. Dan itu dia bayarannya nanti lebih gede dari Allah. Mungkin lawyer-lawyer yang bayarannya, maaf sekarang rata-rata lawyer tuh IDR-nya nih per hour-nya, per jamnya itu $400 rata-rata yang top ya. Berapa sih $400 sekarang? 6 juta ya? Per jam loh. Ya kali 15.000. Iya kan 6 juta per jam. Nah itu akan lebih gede dari itu. Allah Akbar. Iya. Insya Allah dari Allah seperti itu. Berarti kalau lawyer-lawyer yang sering nongol di TV, itu masih kalah. Karena backingan dia cuman ya katakanlah yang ada di dunia aja. Iya betul. Dan urusan dunia aja. Backingan Ustadz Ali dan teman-teman lembaga bantuan hukum lainnya itu Allah langsung. Allah ya. Dan Ustadz Ali sama teman-teman sudah orientasinya sudah nggak pengen Lamborghini, tapi sudah punya yang namanya dunia dan seisinya. Iya betul. Betul nggak? Betul. Yang saya kasus tangani kan hampir 36 nih, yang kasus yang ada di database saya menang insya Allah itu kan. Nah mudah-mudahan sih, dan saya selalu yakin akan janji Allah gitu. Mungkin dengan 36 kasus yang saya menangin dan sekarang alhamdulillah mu'alafnya sudah mandiri, sudah secara hukum juga tenang. Insya Allah saya yakin Allah akan memberikan saya surga insya Allah. Saya yakin dengan janji Allah. Harus yakin. Harus yakin. Nah itu yang buat saya semangat karena Allah janjikan kan. Siapapun yang membantu umat muslim pahala surga bagiannya. Makanya itu belum apa-apa Allah sebenarnya udah tahu bayarannya. Makanya kita ngapain udah dibayar sama Allah. Jangan kecewa, jangan takut, jangan malas gitu sebagai lawyernya. Allah udah ngasih. Ya sebelum berbuat aja Allah sudah ngasih deposit dulu kan. Betul. Kata Allah mau ngambil kapan lo ya. Ntar ngambilnya di akhirat aja gitu. Betul, karena orang-orang tuh banyak yang belum paham. Iya begitu. Artinya ma'rifatnya belum nyampe ke sana. Dan saya selama alhamdulillah membela mu'alaf itu nggak pernah kekurangan. Masya Allah. Kan gratis kita ya 0%, silakan tanya nanti juga. Itu pertanyaan saya tuh. Iya. Dari mana itu? Alhamdulillah, malah sampai sekarang saya itu alhamdulillah satu nggak punya hutang. Oke, alhamdulillah. Kedua, alhamdulillah bisa menghidupi 460 anak yatim. Oh, ya, gitu? alhamdulillah punya 460 anak yatim. Ya di Baitul Muslimin, di DKM Baitul Muslimin, di Purwakarta sama di Caringin. Caringin sini. Iya, Caringin juga, Caringin Bogor sini. Saya bawa kebetulan yang 265 anak yatim kita santunin tiap Jumat. Oh, Masya Allah. Ya, saya nggak nunggu Muharram Lebaran anak yatim, nggak nunggu bulanan. Tiap Jumat kita bahagiakan. Alhamdulillah itu kan berarti nggak kekurangan kan? Nggak kekurangan. Kemudian juga masih bisa cukupi susu mu'alaf, susu bayi mu'alaf, masih bisa bantu mu'alaf itu. Allah kasih kekayaan yang lebih. Betul. Kekayaan yang lebih. Dan satu apabila kita memenangkan kasus, memenangkan mu'alaf, kemudian mu'alaf itu lebih taat kepada Allah. Itu pahala. Iya, kita menang nih. Gini deh, kalau masalah hukum ya, orang masalah hukum, aduh, kasus cerai saya belum selesai dengan suami.
ibadah pasti keganggu kan? Betul. Nah, mu'alaf itu sering alhamdulillah sampai menang, sampai dia tenang, tidak tuntutan, ibadahnya akan lebih taat kepada Allah. Betul. Nah, itu dia yang menjadikan uang miliaran itu nggak berharga bagi saya. Tapi bergembiranya hati saya itu lebih nggak bisa terbayar. Betul, Ustaz, karena ketika dia ibadah dengan sangat taat, ya kan, tahajudnya dia. Iya. Ustadz Ali dapat pahala. Iya, nah itu dia itu. Ya. Dan Allah sebenarnya ini bukan ilmu yang susah ya. Allah udah janjikan semua di Al-Quran. Kok kalau kita membahas Al-Quran sebenarnya ilmu pembelaan hukum ini udah biasa aja gitu bagi Allah, udah biasa aja. Jadi Allah tuh sebenarnya sudah menggaransi. Makanya saya ngapain ragu-ragu sih bela mu'alaf tanpa bayar pun oke lah. Ya nggak, Allah udah ngasih deposit. Kita tinggal ngambil aja depositnya. Tinggal ngejalanin aja ya. Iya, tinggal jalanin aja. Allah nggak ngasih deposit. Yakin sama Allah, jangan sampai nggak yakin sama Allah, bahaya. Bisa murtad. Iya, nah makanya saya pendampingan hukum ini mau udah yakin sama Allah, asik-asik aja tuh, nggak dibayar juga gitu. Lumayan lama loh. Kalau ngurus kasus itu bisa 3 bulan tuh paling cepet. Gugat cerai ya, misalnya gugat cerai itu 3 sampai 6 bulan. Itu lamanya karena apa, Ustaz? Karena pertama antrian nih, antrian dari pengumpulan dokumen, fakta, interogasi apa semuanya, baru untuk mendaftarkan itu dalam waktu sebulan. Kelengkapan dokumentasi, kemudian nanti panggilan sidang pertama sidang gugatan, sidang saksi, sidang talaknya apa bisa sampai 3 sampai 6 bulan. Kalau lawyer biasa itu kita bayar lawyer itu 25 juta sekarang paling murah. Itu per kasus. Per kasus. Bagi saya itu rendah lah. Itu Allah kasih deposit apain? Nggak ada apa-apa. Iya, makanya ayo dah gitu para muslim yang punya hukum ini Allah udah kasih deposit, tinggal ngambil aja. Kalau ngandelin klien yang bayar, maaf sekarang lawyer banyak. Lulus sarjana hukum tiap PKP Peradi itu tiap tahun ratusan lawyer yang apa. Nah, makin banyak lawyer kan kasus makin sempit, makin ini mah Allah mah ayo dah. Masih perlu banyak ini. Ya karena ini memang belum sama sekali banyak tahu orang. Belum banyak tahu gitu, spesifikasi. Terakhir nih, Ustadz. Ya. Harapan Ustadz gimana nih ke depannya untuk kegiatan Ustadz yang sekarang ini nih? Dengan juga LBH-nya juga nih. Ya pertama saya minta doa dari semua umat muslim agar saya istiqomah selalu sehat dan selalu istiqomah dengan kebaikan. Kedua, ini minta bantuan antum juga nih, siarkan. Gitu kan. Karena ini dakwah juga. Iya, karena kan saya mungkin di hukum ahli, tapi kalau podcast, medsos nggak minta disiarkan. Jadi bahwa mu'alaf ini ratusan mu'alaf ini perlu pendampingan hukum. Dan kami masih kekurangan tenaga. Tidak harus bergabung dengan mu'alaf center. Kalau kita punya niat, insya Allah bisa. Kemudian juga ini bagi yang ingin belajar menangani mu'alaf hukum, kita udah siapkan. Kita siapkan bukunya, SOP berupa PDF. Silahkan itu pakai. Silahkan juga dimodifikasi sesuai kultur masing-masing. Karena hukum itu tiap kultur, misalnya hukumnya di Bali itu beda lagi. Ada kultur yang harus kita sesuaikan dengan kultur daerah masing-masing. Itu silahkan nanti dimodifikasi. Intinya garis besarnya sudah ada. Terus juga saya harapan kepada para penggiat medsos juga, mu'alaf ini salah satu unsur yang asnaf yang jarang dibantu juga. Betul, iya, makanya saya ini masih pendampingan hukum masih uang sendiri banyak kan gitu ya. Karena belum ada jatah mereka. Jadi tapi itu tidak masalah. Jadi kepada lembaga-lembaga Islam tolonglah mu'alaf ini dari asnaf ke-8 ini selalu disisihkan untuk mereka. Mereka sedikit kok. Betul. Misalnya mereka 0, dari penduduk gitu. Jadi kalau misalnya lembaga-lembaga zakat, lembaga Islam ada zakat itu tolong sisihkan buat mereka, terutama mu'alaf yang dekat dulu lah, jangan jauh-jauh. Itu. Jadi penting sekali. Dan mudah-mudahan ke depannya semua lembaga yang concern kepada mu'alaf, kepada yang selalu mengkampanyekan mu'alaf, kita udah jangan pisah-pisah lagi. Karena mu'alaf kadang-kadang bingung, ini ke sana, ini ke sini gitu. Ayolah kita bekerja sama saling mengisi gitu. Jadi misalnya yang nggak ada divisi hukumnya udah ke mu'alaf center nggak apa-apa. Oh, saya kan mu'alaf center nggak punya shelter mu'alaf ahwat. Oh, ada misalnya yang di lembaga lain, nah kita saling itu aja, saling tukar kolaborasi. Iya, tukar informasi itu aja. Harapannya itu aja sih sebetulnya. Itu aja ya. Masya Allah. Karena kan gini, Ustaz,
ketika lembaga seperti Ustadz Ali ini kan itu ada. Ini kan menjadi poin plus buat Islam sebenarnya kan di Indonesia ini kan. Dan memang sebenarnya saya tertarik gitu kan untuk coba gitu kan. Tapi gini, saya tuh punya pemikiran gini atau punya gagasan begini. Bagi kaum muslimin yang tidak bisa untuk terjun langsung seperti Ustadz Ali dan teman-teman di lembaga hukumnya untuk mengurus mualaf, kan bisa katakanlah dia punyanya duit nih, ya kan, hubungin aja langsung Ustadz Ali, misalnya gini, Ustadz Afwan, saya nggak bisa terjun langsung ke sana, ini ada sedikit, gitu kan bisa. Itu sangat membantu, itu sangat kan? membantu. Artinya gini, si orang ini tuh walaupun dia nggak punya nggak berperan langsung di dalam ini, tapi pahalanya tetap dapat. Betul. Betul nggak, Ustadz? Betul, sangat betul. Jadi berkaitan dengan biaya semua keuangan sekarang, makin banyak yang membantu itu, makin banyak mualaf yang terbantu. Itu dia. Membantu gitu, membantu. Iya kan? Iya, betul. Sangat misalkan ini, kayak apa namanya, kru-kru Wakaf TV ini, dia kan nggak punya basic hukum gitu kan. Sementara Ustadz Ali yang memang sudah jagonya nih. Amin. Nah ini bisa nih, Ustadz, nih ada sedikit lah nih buat bantu apa namanya operasional atau apa. Iya, kan betul. Kan, gitu betul. Kan? Akan banyak mualaf yang terjangkau bantuannya. Betul di situ. Ini kan Indonesia kan 200 juta nih, kan? 80% umat Muslim. Mudah-mudahan ini terdengar sampai pelosok, Ustadz ya. Dan kalau boleh jujur, saya juga nggak punya rumah, masih ngontrak di petakan. Masya Allah tuh kan. Saya masih punya masih tidur dengan istri, masih tinggal di kontrakan. Kami di rumah juga hanya punya lemari plastik sama empar doang kalau ke rumah mah gitu. Bukannya saya nggak mau kaya, tapi membantu mualaf lebih penting. Betul, gitu kan. Kemudian juga saya juga masih ngecer lah gitu. Tapi bagi saya itu dari dulu nggak masalah. Karena yang saya kejar itu deposit Allah itu udah saya terima kok. Insya Allah 32 kasus menang. Masa iya sih deposit nggak cair gitu kan. Cuman memang kalau ada seperti itu umat muslim yang membantu, itu akan jangkauan saya akan lebih luas lagi. Artinya gini, itu untuk meluaskan dakwah. Betul kan? Meluaskan dakwah. Bukan hanya semata-mata untuk seorang mu'alaf nih perlu dibantu, atau misalkan yang Ustadz Ali perlu dibantu. Enggak, tapi untuk meluaskan dakwah Islam sebenarnya. Bi'amwalikum bi'anfusakum. Nah, saya nyawa sih siap-siap aja dah. buat mu'alafnya saya ibarat kata mah saya pasangnya. Tapi kan kadang-kadang ada keterbatasan dana juga. Kita nggak munafik masalah itu kan. Kalau ada itu memang lebih banyak terjangkau. Iya, karena memang semuanya pakai uang. Kayak gugat perkara aja, kayak gugat cerai di pengadilan itu sekarang 1.315.000. Tuh kan. Bayar negara loh, untuk bayar negara. Iya. Belum untuk nanti setiap sidang tuh ongkos mualafnya, misalnya kita ongkosin, kemudian legalisir dokumen, kemudian misalnya mendatangkan 2 saksi, itu memang perlu biaya. Jadi satu kali sidang itu operasional itu, kalau lawyer biasa itu sudah 25 juta gitu kan. Gitu. Tapi kita bisa meminimalisir dengan kemampuan kita. Tapi kalau ada muslim yang membantu, kami sangat terbantu sekali gitu. Untuk apa? Untuk menegakkan Islam itu aja. Supaya kita umat yang asli muslim jangan sampai mu'alaf ini nanti jadi saksi di hadapan Allah. Saya dulu kata, ya Allah, pasti mereka bersaksi. Pasti. Gini. Saya dulu kesulitan hukum, saya disiksa, tapi tidak ada lawyer yang mau, tidak ada umat muslim yang mau membantu saya hukum. Sedangkan hukum di Indonesia ini kan ada undang-undangnya. Mereka pasti bersaksi di hadapan Allah. Itu. Maka saya harapkan biarlah saya jadi ujung tombak terdepan, tetapi umat muslim lainnya dukung saya dari unsur apa yang bisa dibantu. Supaya nanti mu'alaf ini, kalau sampai mu'alaf tidak dibantu, mereka akan bersaksi. Nauzubillah min dzalik, kita nggak mau persaksian mereka menjadikan kita masuk ke neraka. Karena mu'alaf ini tanggung jawab seluruh muslim. Kalau mereka tidak dibantu, dicuekin, pasti mereka akan bersaksi. Apalagi sampai jadi murtad. Kenapa kamu murtad lagi kan di hadapan Allah? Karena saya tidak dibantu. Karena dulu saya berkaitan dengan hukum, yang bantu hukum saya main-main, tidak serius atau tidak profesional. Itu saya murtad. Nah, amit-amit jangan sampai kita di hadapan Allah marah karena kita tidak bantu mu'alaf gitu. Itu aja sih gitu. Jadi ayolah kita selamatkan diri kita masing-masing. Apa unsur yang bisa kita bantu? Ya saya mohon dibantu juga perjuangan saya, doa, support dan lainnya. Dan ini memang media sosial ini
saya sangat harapkan juga untuk sosialisasi juga. Karena saya keterbatasan siar juga. Iya, saya benar. Gitu. Publikasinya. Iya, makanya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan antum semua ini Allah ridho dan Allah balas dengan sebaik-baiknya pahala dan kebaikan insyaallah. Amin. Siap. Syukran. Jazakallah Ustaz Ali. Waalaikumsalam. Masyaallah. Terima kasih sudah datang nih ya. Amin insyaallah.